Assalamualaikum. Ayo ikut aku cari-cari orang yang bisa diintervensi buat tugas. Nah, itu kayaknya ada orang-orang tuh, ayo kita deketin. Halo, assalamualaikum teman-teman. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Ini sambil aku video boleh ya? Boleh. Lagi nyantai ngapain nih? Ini teman-teman. Enggak, itu cuma kita lagi ya ngobrol-ngobrol biasa depan. Nongkrong sih. Nongkrong ya. Ya, Santai-santai aja sih. saya sih. Lagi di depan terasnya. Oh, emang kalau nongkrong gini ya? Emang lagi Gini suka? aja. Iya, lagi yang ini support. Oke, kalau boleh tahu ini kita kenalan dulu aja mungkin ya. Iya. Kenalin aku Dira. Ini siapa nih? Zafran bin Slamet. Zafran bin Slamet. Kalau ini saya Nadia. Nadia kalau ini. Enggak, saya dulu. Danul yang bener namanya Danul. Iya, bisa dipanggil Dan. Oh, Nama gaulnya Danul. Danul. Oh gitu. Iya. Mungkin aku bisa manggil Danul juga biar Boleh. Oke, buat perkenalan kita hari ini mau sharing-sharing aja sih sebenarnya. Mau perkenalan lebih lanjut lagi, kalau boleh tahu Nadia ya tadi namanya Nadia. Nadia. Ini dari kampus mana? Sama Dari umur berapa? Umurnya 20. 20. Ini se-univ semua. Iya. Iya. Satu prodi. Satu prodi semua. Iya. Kamu umurnya berapa? OTW 20. OTW 20. Kalau Saya Danul 20. 20 juga. Oke, 20 semua. Ini sekarang lagi sibuk, lagi punya kesibukan apa? Nah, sebenarnya akhir-akhir ini UAS sih, lebih ke UAS. Luas ya? Iya. Kan sama ya, Iya, sama Sama. semua. Kita satu prodi ya. Tapi beda-beda dosen sebenarnya sih. Beda dosen juga beda tugas gitu. Tapi kalau ada tugas-tugas gitu saling contek-contekan gitu apa Ya enggak sendiri-sendiri? gitu juga. Cuma Enggak referensi kan? lah gitu. Iya, Saya buat referensi aja sih. Sama referensi. Asik ya, walaupun- kita cari tukar pikiran lah gitu kalau ada Tapi dosen. masih online kan? Dia masih Online. online sampai sekarang. Masih 2 semester. 2 semester. ya udah 2 semester. Tapi kalau masalah-masalah yang dihadapi nih, kan sekarang masih online. Itu enak apa enggak sih menurut kalian? Kalau aku mungkin kamu dulu deh Iya, Nak. dulu wes. Oh ya wes. Kalau menurut aku sih capek sih, bosen Mbak. Jadi sering di rumah Tapi terus. kan baru sakit. 1 tahun kan? Bu, Satu 1 tahun tahun kan sih lama. lama. Iya Lama juga sih, ya. Hanya. Tapi kan enak kan, kita bisa menghemat Iya, kalau kan? Itu Hemat. di sisi positifnya seperti itu. Iya sih sebenarnya. Tapi kalau masalahnya sendiri tadi bosen ya. Bosen, aku bosen Mbak. Apalagi teman-temannya online semua. Nah. Cuman bisa lihat di layar. Berarti teman-temannya Zafran yang kenal masih ini aja Pak. Karena- Udah kenal karena kan memang- anak Magelang atau dari situ Karena kita udah kan teman banyak. satu Satu desa desa. gitu, Oh, jadi iya kebetulan sih. juga satu prodi di univ yang sama. Sama. Jadi ya Oh, gitu. kita ya lagi ngumpul gitu. Kalau dari Nadia sendiri gimana? Kalau saya sih kalau kesannya kayak seperti apa ya? Kurang sosialisasi gitu sama teman-teman baru gitu. Jadi kurang. Oh, Ya temennya cuma kurang relasi ya, ini. padahal kita jurusannya apa tadi kalau boleh tahu? Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Sosial. Mas saya jadi ya cuma ini. Kalau dari Danul gimana? Oh kalau dari saya ini, kalau Apa dari saya bosen sendiri, juga atau gimana? bosan pasti. Kalau dari saya itu lebih ke itu kurang bisa menangkap materi apa yang disampaikan oleh dosen. Jadi Oh, kayak iya. yang harusnya itu kan kalau offline kan kita bisa fokus gitu ya. Kalau di online ini, jujur nih saya sendiri, terkadang waktu zoom itu kan banyak kamera yang off itu. Ya banyak itu. Ada Jadi yang kayak kurang serius. Iya. ya Iya. kebanyakan itu saya biasanya saya tinggal main Tidur, HP, tidur. tidur. Tapi enggak sih kalau tidur, mungkin main HP gitu. Jadi materinya Kayak- nggak masih. Jadi kita kayak menyepelekan. Iya dari gitu, sebenarnya kurang, gitu ya. kurang kondusif banget lah menurut saya. Tapi nilai-nilai gimana nih nilai kalian Kalau- kemarin semester 1? Aman nggak? Aman sih kalau semester 1. Ya, Kalau alhamdulillah. saya sih aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Nilainya Tapi aman. Ya, belum ada tahu ya kendala. semester 2 ini. Ya belum Gak ada soalnya, takut juga sih sebenarnya. ya soalnya masih UAS dan belum keluar nilainya. Nilainya Kita belum masih keluar. menunggu ini. Tapi semester 3 ini kira-kira menurut kalian offline apa online? Kalau isu-isunya sih offline Mbak gitu. Offline. Tapi katanya juga ada praktikum kan kalian? Ah, Iya. Iya semester 3. Jadi ya Dalam kemungkinan kondisi besar. belum kenal teman-temannya juga. Iya kenal Itu tapi yang ya susah. Ya kayak gitu Tapi kan nggak sebatas pernah ketemu. kenal. kenal online Ketemu belum pernah online ketemu. gitu ya. Ya Oke, tadi kan udah membahas masalah kuliah nih. Kalian kan umurnya 20 nih ya. Aku mau sharing-sharing aja sih tentang pengembangan diri kalian. Kalau boleh tahu minat dan bakat kalian dari kecil itu apa sih? Kalian punya passion sendiri nggak? Kalau dari Zafran sendiri nih, Kalau aku dari lebih kecil ke udah hobi atau punya minat apa? menulis juga.
Menulis. Iya, menulis puisi, menulis surat. Aku suka memang, apalagi di kuliah ya, LKTI itu lomba-lomba sering mbak ikut itu. Sering ikut gitu ya. Tapi belum rezekinya aja tembus gitu. Itu sih gitu, suka menulis. Terus dari SMP udah mulai nyoba-nyoba lomba gitu. Sering ada dulu itu lomba tingkat kabupaten juga ikut juara, alhamdulillah juara 3 waktu SMP dulu. Ya, alhamdulillah. SMA juga pernah juara 2 tingkat provinsi. Ya alhamdulillah lah, cuman saya mau coba lagi di UNIK juga seperti itu. Oh iya, jadi meneruskan ya. Iya, betul. Jadi kalau dari Zafran sendiri menulis, kalau dari Nadia, kamu dari kecil punya minat bakat tertentu nggak? Kalau saya sih juga kayak olahraga sih ya. Olahraga. Apa kalau boleh tahu olahraganya? Olahraganya seperti renang gitu kayak. Masih suka renang ya tapi sekarang? Jarang sih soalnya kan ini pandemi jadi agak takut sih kalau mau renang-renang gitu. Nah, sekarang seperti ya cuma badminton sih. Kamu cenderung ke olahraga berarti ya. Tapi kalau hobi yang bisa dilakukan di rumah gitu apa? Masak-masak? Ya mungkin masak sih. Kalau masak kan wajib ya belum dari. Iya juga. Kalau Danul gimana? Nah, kalau dari saya sendiri, saya itu basicnya itu lebih ke Apa olahraga seni juga? Oh, seni. dan musik. Kalau saya itu Berarti bisa main gitar ya? ya bisa bisa cuma sekedar bisa sih, bukan biar memang dari dulu daerah seninya ada kayaknya Apa dari ayah ibunya juga ya, suka gitu ya? ayahnya dulu pernah nyanyi juga. Dan Ya, kayak- hobi minat kalian ini masih dilakuin nggak sih sampai sekarang? Masih kok Pak. Masih. Alhamdulillah masih. Dulu ya juga pernah sih ikut lomba-lomba gitu, lomba ya nyanyi, ya tampil, ngeband, ya lomba gitu, pokoknya ya menyalurkan hobi lah. Oke. Dan menurut kalian dari minat dan bakatnya kalian itu bisa jadi nilai plus nggak sih buat kalian sendiri buat maju? Kalau bagi saya banget mbak, nilai plus banget gitu. Jadi kan Jadi kayak apalagi Zafrain niku kayak termasuk identik ke itu penulis, iya. Jadi apalagi kan kuliah tuh nanti kan ada di akhir itu skripsi mbak. Jadi iya. alhamdulillah kan sudah punya dasar lah gitu tulisan. Jadi ya berguna banget gitu di perkuliahan gitu. Jadi kadang ya bantu ke proyek gitu, ke proyek kayak gitu. Dan nomornya cepat. Kalau dari ya Danul gimana? Kalau dari saya itu tergantung kita sih bagaimana menyikapi apa namanya tadi hal yang kita suka itu, yaitu Iya. kalau menurut saya sih bisa Pista, yuk. Oke, kalau dari Danul sekarang, menurut Danul ini minat dan bakat ini sekarang bisa menjadi nilai plus nggak sih buat perkuliahan dan seterusnya? kalau menurut saya itu kan minat bakat itu kan hobi ya, kemudian hobi Iya betul. itu pasti kalau hobi itu kan kesenangan, pasti ada nilai plusnya. Tapi kalau saya menyikapinya itu ya bagi saya itu cuma sekedar buat seneng-seneng lah. Oh, biar Belum nggak sampai ke- suntuk gitu ya, biar gak stres, Iya, buat peralihan aja. nah buat ngilangin stres kalau buat saya. Oke, tapi nggak mau jadiin hobi dan minat bakat itu sebagai pekerjaan kamu nanti, enggak kan? Apa gimana? Belum kepikiran sih, soalnya saya itu Kan ya. gimana ya, suka kurang percaya diri dengan diri saya Oh, sendiri. Sebenarnya teman-teman saya itu udah kayak mensupport. ya support kamu tuh suaramu bagus, kamu tuh gini kok gak jadi apa buka YouTube apa konten-konten gitu. Jadi saya tuh gimana ya tuh kurang percaya diri aja sama diri saya. Oh, gitu. Ya gitu. Oke, Jadi kalau dari wajar seneng. Mana tadi Nadia pertanyaannya? itu apa hobi dan bakat sekarang itu menurut kamu bisa jadi nilai poin plus kamu nggak sih, terus jadi kayak aset masa depan gitu nggak menurut kamu? Kalau menurut saya sih kayak bakat dan minat itu cuma sampingan ya, kayak penunjang aja. Berarti Yang ya penting sama itu- kayak iya, Danul kayak tadi. jadi. Iya. Yang penting itu kan kita ngejalan ke depannya itu ya agar bisa lebih baik gitu, kayak kuliah yang serius, ke depannya mau ngapain aja. Pendidikan Ya. gitu ya kamu lebih. Nanti setelah lulus mau ngapain. Yang penting itu kayak ke depannya harus tertata dengan baik. Ya kalau Ilo tadi kan menulis ya, kebetulan soalnya juga ya. bisa itu nyambung juga. Oke, aku tertarik sama tadi katanya Danul kan dia nggak bisa mengembangkan minat dan bakatnya karena tidak percaya diri. Iya. Nah, aku pengen mungkin nih
rasa ketidakpercaya dirian kalian itu kenapa sih? Kalian sering ngerasa kayak gitu? Sering banget sih, apalagi cewek itu paling sering pasti Iya. nggak percaya diri, nggak bikin nggak percaya diri. Kalau sekarang nih ketidakpercayaan dirian itu bisa juga disebut kayak insecure gitu. Iya ya. betul banget sih. Kenapa sih kalian bisa insecure gitu? Apa hal apa aja yang bisa kalian ngerasa kayak gitu? Contohnya apa? Kalau saya sih kayak itu melihat teman bisa berhasil di usia muda itu termasuk membuat saya insecure gitu. Teman saya bisa kok saya nggak bisa, itu aja sih kayak. Udah kayak gitu ya. Terus kalau kayak gitu itu kalian sering nggak sih dapat tekanan dari orang tua atau tuntutan harus kayak gini-gini jadi kalian bisa kayak gitu? Alhamdulillah orang tua saya enggak sih, enggak menuntut pokoknya kamu harus kuliah yang benar gitu aja sih, enggak harus kayak gini enggak. Kalau kamu dari ngeliat keberhasilan orang gitu Iya. ya. Kalau dari kamu, Zafran? Ya hampir sama sih dengan Nadia tadi. Kalau apalagi sama bareng foto gitu ya, dapat prestasi Iya. ini gitu, Iya. sama pengen sih kayak gitu, tapi kan belum temu ya. Cuman ya pengen sih di kuliahan aja gitu, apa di kuliah ini pengen kayak gitulah gitu. Soalnya kan kalau di SMP udah pernah sama kayak cuman ya pengen kayak gitu lagi gitu. Tapi kan sekarang ini udah banyak gitu, teman-teman itu udah kan malah penghargaan ini internasional, pengen kayak gitu. Ya jadi termotivasi juga sih, tapi ya kadang kok irilah insecure gitu kadang perasaan. Kok mereka dapat penghargaan, Ah, ah. kok enggak gitu ya? Oke, kalau dari Dan? Kalau dari saya sendiri saya lebih ke spesifik ke Mbak Nadia. Itu kenapa? Karena ya dari saya sendiri kok bisa ya orang-orang sukses, orang-orang udah bisa ngebahagiain orang tuanya di usianya yang notabene itu masih muda. Sih sama dengan kita ya. Iya, sedangkan umurnya sama, kita tapi- sendiri belum bisa seperti mereka. Saya itu hampir loh setiap malam gitu merenung, kok saya gini-gini aja, saya nggak ada perubahan. Overthinking ya. Iya bener, Jadinya overthinking. kalau udah malam itu sering banget, kenapa kok saya gini-gini aja ya. Jadi rasa insecure kalian ini termasuk masalah yang ada dalam diri kalian kan? Iya sih, Iya, ya benar. masalah. Masalah banget. Masalah banget ya. Terus, siapa ngomong? Media sosial. Kalau dari kamu, kan media sosial kan sekarang kan banyak yang memprioritaskan penampilan gini-gini kan. Kalau dari kamu sendiri pernah nggak sih ngerasa insecure sama penampilan kamu? Aduh, aku pengen kayak gitu apa gimana? Kalau dari saya sih, ya saya pernah ngerasa gitu, tapi saya juga sadar saya ini siapa, lihat dia itu siapa. Kadang juga itu berpenampilan itu juga butuh modal. Ya jadi ya udahlah, terima aja yang kita punya sekarang. Kalau misalnya sih gitu, ya insecure pasti insecure. Tapi ya mau nggak mau kita harus sadar posisi dan juga tahu menempatkan diri gitu. Gitu sih menurut saya. Oke, gitu ya. Oh, dari mana dia gimana? Kalau dari Apalagi saya kan sih cewek iya, nih ya. saya paling sering kayak insecure gitu. Kalau dari saya sendiri sih, kalau insecure itu pasti ada kayak melihat orang yang lebih cantik gitu ya, aduh cantik banget gitu, pasti insecure. Tapi ya kembali ke diri kita sendiri sih, saya lebih suka kayak menjadi apa yang diri saya punya saat ini, kayak penampilan ya senyaman saya, kayak nggak usah ngikutin yang orang-orang sering pakai gitu aja sih. Gak ngikutin tren gitu ya. Yang penting nyaman sih, kalau saya nyaman. Kan fungsi daripada gengsi. Oke, itu ya kok katanya Daniel tadi. Oke, kan tadi kan yang aku simpulkan dari keinsecurean kalian ini, kalian masih punya fokus sama aku masih insecure sama keberhasilan orang gitu-gitu, dan berarti kan kalian merasa masih belum berhasil kan sampai ke titik situ. Nah, hambatan apa sih yang kalian rasain sekarang? Nggak bisa kayak, masih belum bisa kayak mereka gitu, apa menurut kalian? Kalau saya ya, Ya, kalau saya sih mungkin saya kurang giat ya belajarnya, kayak males gitu. Sebenarnya kan di usia seperti kita kan usia produktif ya, sebenarnya kayak kita itu tidak hanya kuliah kan, kita itu harus punya apa sih, kayak kemampuan kita di bidang usaha atau apa gitu, kayak lebih harus ditingkatkan. Dan kita itu bisa gimana ya, tidak hanya dalam pendidikan aja kita berhasilnya, dalam bidang lain kita itu harus berhasil. Hambatannya yaitu saya kurang serius, kurang tepat ngambil langkahnya, kurang tepatnya harus gimana, males gitu. Itu aja sih. oke.
Dari siapa? Ya kalau dari aku sendiri gini Mbak, jadi akhir-akhir kuliah ini ya awal-awal masuk kuliah senang semangat gitu. Tapi setelah masuk kuliah oh ternyata gini ya gitu. Ya kadang ngelihat teman-teman malas ya ikut-ikutan malas gitu, lebih kayak ikut-ikutan sih gitu. Jadi kadang apalagi bosen sebenarnya online apalagi kayak gini gitu. Jadi ya apa juga aku bingung gitu. Jadi cemas juga kok gini-gini amat sih gitu. Ya ngumpulkan tugas gitu aja, gak ada feedbacknya cuman gitu. Paling ya beberapa yang masuk. Gitu aja sih. Lebih ke itu tadi karena rasa males gitu ya. Ya, malas ya efek online ini sebenarnya juga sih. Oke, kalau dari Danul, Eh, kalau dari saya sendiri, insecure yang saya rasakan itu ini, dari saya sendiri gak ada kemauan untuk maju, gak ada kemauan untuk berkembang. Sedangkan yang saya lihat, yang saya pantau, dia aja berani bertindak, dia aja berani ngelakuin, berubah, gitulah maksudnya. Paham kan maksud saya? Iya, paham. Iya, paham. Dari saya sendiri hambatannya tuh ya seperti itu, Mbak. Saya kayak nggak ada motivasi gitu loh buat ayo dimulai, ayo jangan gini-gini terus, kalau kamu gini terus kapan majunya gitu. Sebenarnya yang mengganggu saya itu seperti itu, cuma kurang motivasi aja sih dari diri saya sendiri. Akhirnya ya itu tadi, nggak percaya diri. Oh kalau jatuhnya ke nanti kalau gagal gimana, ya seperti itu, takut gagal dan takut mencoba gitu. oh jadi gitu sebenarnya ya. Ya Kunci dari hambatan-hambatan kalian selama ini ya insecure, tapi kalian juga sebenarnya nyadar kan kalau itu. sadar, Sudah banget. sadar. Iya. Ya itu tadi. Jadi kalau dari Anadia nih menyikapi dari semua teman-temannya kan hampir sama semua nih ya permasalahan kalian tentang insecure tentang ketidakpercayaan diri yang ini. Terus kalau menurut kamu solusi yang bisa diberikan untuk saat ini jangka pendek sama jangka panjang itu gimana? Kalau menurut saya pribadi ya Pak, solusinya itu lebih ke itu apa ya, lebih percaya diri aja sih, kayak lebih mereka itu punya kan hidupnya kan masing-masing sih ya, kita itu harus menjalani apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita miliki saat ini. Jadi ya tidak usah lah kita melihat orang lain itu, oh orang lain bisa gini ya, kita berarti tadinya kita masih gini, belum saatnya kita seperti orang lain itu. Pasti suatu saat kita bisa, gitu aja sih. Kamu yakin tapi ya semua orang punya titik itu-itunya masing-masing. Semua orang pasti punya titik suksesnya masing-masing, entah Oke. itu kapan, 10 tahun, 5 tahun kan kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha. Oke, itu kalau dari Anadia. Kalau dari Zafran gimana? Ya, kalau dari aku kan tadi kan aku bilang malas Mbak gitu. Jadi Ya. sebenarnya malas kan semua orang pastinya malas. Cuma dulu itu waktu aku SMP, SMA malas, tapi cepet-cepet nge-up lagi. Jadi cepet-cepet ya udah gitu. Nggak boleh malas gitu. Kerjakan tugasnya, ketika ada tugas langsung semangat lagi, belajar lagi gitu, cepet-cepet, nggak usah rebahan gitu. Tapi pas waktu di kuliahan ini aku ini Mbak, jadi masih dalam pikiran aja gitu, aku sebenarnya harus gini tapi kok nggak dilakuin gitu loh. Iya. Sebenarnya ya pengen saya gitu, tapi cuman masalah diriku sendiri kapan nih mau ngelakuin itu gitu. Sebenarnya wes ada, aku tahu Mbak apa yang saya lakukan itu tahu sebenarnya, meskipun ya minta saran ke teman-teman, ya kamu harus semangat, ya tahu ada di pikiranku itu udah gitu, semangat ya semangat ya, tapi kapan memulainya, kadang gitu sih Mbak gitu. Jadi cara memotivasi diri sendiri itu emang susah ya. Susah banget. Susah banget. Tapi kalau dari lingkup keluarga kalian atau lingkungan kalian itu menurut kalian udah mendukung nggak sih? Mendukung banget, kalau orang tua ya semangat kan, yang semangat kuliah semangat, nggak apa-apa, sabar gitu. Tapi ya aku ini wes ada di pikiran gitu, tapi kapan actionnya gitu-gitu aja sih Mbak. Ya, tapi setidaknya kamu sebenarnya udah tahu kan solusi apa yang. Tahu kok, tahu. Kalau dari Danul gimana? Boleh bilang pertanyaannya? Iya, jadi solusi mengatasi kan tadi kan masalahnya kan hampir sama semua nih. Hambatan-hambatannya juga hampir sama. Nah, menurut kamu solusi yang bisa diatasi kamu sekarang sama di masa depan itu apa? Kalau menurut saya sih solusi yang mungkin yang untuk saat ini yang bisa saya lakukan ini itu sih, kita percaya diri dengan apa yang kita miliki. Ya memang benar apa yang dikatakan oleh Mbak Nadia tadi,
semua orang itu sudah memiliki porsinya sendiri-sendiri. Ya benar sih. Ya intinya bagi saya, lakukan apa yang harus saya sekarang lakukan, yang mungkin bisa saya lakukan, dan itu yang terbaik buat saya dan tidak merugikan orang lain. Udah sih. Itu ya yang Iya. sekarang ya. Kok tadi jawaban jangka panjang kalian apa? Kalian punya mimpi khusus nggak buat apa melewati, pokoknya kalau bisa nggak usah melewati apa hambatan-hambatan itu semua lah, solusinya tadi jangka panjang kalian apa? Kayak lebih ke impian sih. Impian kalian mau mencap apa? Kalau dari saya pribadi ya mbak ya, Iya. mungkin masalah kecil-kecil saya ini mbak, saya kan memang masalah yang saya alami sekarang ini lebih ke malas mbak. Jadi mungkin malas ini saya tuntaskan terlebih dahulu mbak. Ya. Nantinya mungkin kan yang hambatan-hambatan lain bisa saya selesaikan satu persatu mbak. Kalau saya pribadi ini mbak, mau menyelesaikan masalah malas, cuma actionnya saja saya kurang mbak. Jadi bingung kadangnya apa gitu. Ya tapi kamu pasti kan punya itu kan, Jafran, apa mimpi khusus gitulah. Punya mbak. Gimana solusi apa? Kayak jangka panjang kamu itu kamu pengen jadi apa dalam waktu 2-3 tahun ke depan gitu? Ya, tadi saya sudah bilang untuk 2 atau 3 tahun ke depan Masih belum. Cuma dalam waktu dekat ini saya pengen banget mbak prestasi, orang tua saya tersenyum, bangga gitu. Cuma kalau 2-3 tahun belum, masih dipikirkan. Ya mungkin nanti lah gitu, bertahan dulu mbak. Oke. Kalau dari Danul? Kalau dari saya sendiri, impian saya untuk jangka panjang, saya tuh pernah mempunyai kenangan. Semoga saya bisa sukses dari kuliah bisa kerja. Saya tuh seneng gitu lihat orang yang dia kuliah tapi dia juga bisa sukses sama pekerjaannya. Itu sih yang ke depan saya 2 atau 3. Jadi kalau semisal kita udah notabene dah semester akhir dan mau lulus, nah itu kita usah dibilang udah menuju ke sukses, udah mau sukses lah intinya. Nah kalau kita udah lulus kan kita nggak bingung cari pekerjaan atau cari Iya, apa. bener. Kita sudah bisa mengembangkan usaha kita sendiri. Itu sih. Jadi kita sudah siap dan sudah matang. Gitu. Jadi Intinya, lebih ke pekerjaan sama itu tadi. ya saya ingin bisa sukses sambil kuliah sambil kerja. Wong orang-orang lain aja bisa, kenapa saya tidak gitu. Oke, gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak. Kalau Nadia gimana? Kalau saya sendiri kan sebagai perempuan, kalau perempuan itu menurut saya lebih baik kayak kualitas pendidikannya itu lebih ditingkatkan, terus kayak soft skillnya kayak seperti masak, kayak pokoknya soft skill yang menunjang menjaga lebih baik itu ditingkatkan. Terus kayak 5 tahun ke depan itu saya ingin kuliah itu segera lulus, habis itu ya semoga aja bisa nurusin kuliah lagi, terus ya gitulah pokoknya. Pengennya kualitas pendidikan itu yang nomor 1. Kuliah sendiri sama pendidikan Iya ya. sih, benar. Gitu. Oke, tadi udah nemuin solusi nih. Jadi kalau dipikir-pikir solusi terbaik dari kalian semua ini menghadapi hambatan dan itu tadi pertama apa? Kalau dari Zafran? Kalau saya cepet-cepet bangkit dari keterpurukan dari malas ini mbak. Dari malas ini ya. Memang itu harus, pokoknya harus berusaha bisa pokok melewatin ini mbak. Kalau saya. Oke, jadi biar perancil-perancilan kecil ini biar segera diatasi dulu Ya, kan malas-malas betul, itu. betul Ya. Kalau dari Nadia sendiri, yang kedua apa solusi terbaik dari? Kalau saya sih pengennya harus bisa lebih matang dalam mengambil keputusan. Kan nggak, saya itu masih Iya. suka bimbang dalam mengambil keputusan itu. Itu sih yang mau saya selesaikan sampai sekarang. Kalau dari Danul tadi gimana? Kalau dari saya sendiri sih niat. Yang pertama itu niat. Ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya lanjut. Oke. Yang pertama, yang kedua, semua itu dilakukan dari niat. Kalau percuma kita punya rencana A B C D tapi tidak ada niat dan tidak mau memulai, percuma, nggak bakal jalan. Udah itu sih dari saya. Oke, niat ya. Ya. Jadi bisa disimpulkan kalau solusi terbaik tadi yang pertama dari Zafran.
Ya, kita cepet-cepet bangkit. cepet-cepet bangkit dari keterpurukan kecil-kecilan gitu ya, jadi kayak rasa males Ya. gitu-gitu, punya sadar diri lah paling enggak. Terus kalau dari anak dia lebih ke mengambil keputusan, biar nggak terombang ambing, jadi harus ini ya ini gitu ya, harus bisa konsisten sama diri Iya sendiri. benar sekali. Kalau dari Dana tadi niat ingin berubah, niat berubah. Oke, dari ketiga solusi terbaik ini, langkah-langkah yang bisa kalian capai ini apa dulu? Dari tadi rasa keterpurukan, dari rasa males itu tadi, langkah-langkahnya apa? Kalau ada tugas, itu langsung kerjain. Ya. Kalau dari Ya, Zafran benar. gimana? Saya Dari sendiri kalian ini gimana? kan ini kan saya lagi UAS Mbak. Mm-mm. Jadi soal-soal atau UAS yang mudah saya pengen kerjakan dulu, terus deadline yang deket saya kerjakan dulu. Pokoknya setelah ini saya pengen saya langsung buka laptop langsung kerjakan Mbak. Itu kalau dari saya Mbak. Jadi selanjutnya nanti UAS-UAS yang lain juga saya nyusul Mbak gitu. Jadi saya pengen banget cepet-cepet malas yang ada di sini cepet diminimalisir lah, diatasi gitu. Biar bisa gerak cepat juga gitu ya. Nah, betul. Membiasakan diri gitu ya. Oke, kalau dari Nadia? Mungkin dari Dani dulu. Oh iya, dari Dana dulu. Kalau dari saya sendiri, Langkah-langkah. Oh iya, langkah-langkah itu yang pertama saya kayaknya ini sih, ya mungkin sepemikiran sama Zafran tadi ya. ya gitu. Apa namanya? Kita coba dulu. Kalau kita nggak, kalau kita tidak mau mencoba, kita nggak bakal tahu gimana. Jadi langkah-langkahnya coba dulu. Kalau kita sudah berani mencoba hal tersebut, pasti kita bakal mengerti kedepannya harus seperti apa, harus gimana gitu. Oke. Dan menurutmu langkah-langkah mengambil keputusan itu gimana? Kayak dari sarannya Nadia tadi. Langkah-langkah yang kamu bisa lakukan. Karena pokoknya tidak bingung gitu dalam mengambil keputusan. Saya harus Nah. begini, saya harus begini. Oh gitu. Kalau dari saya, kamu tuh harus yakin dengan keputusanmu. Kalau kamu tidak yakin dengan keputusanmu, kamu nggak akan ada kemajuan. Iya. Ya. Yakin dan lakuin. Cuma kamu kenyamanan tapi tidak bisa. Oke. Kalau yang tiga tadi nih ya, menurut dari kalian semua nih, solusi yang ketiga ini langkah-langkah apa dari Nia sendiri? Kalau Tadi aku bilang juga saya pengen banget Pak, niat terus tekad ini harus dilimpahkan lagi Pak. Saya simpel-simpel aja orangnya sebenarnya, tapi kadang pikir terlalu banyak gitu loh, sehingga pusing sendiri, malu sendiri gitu. Ya Allah. Terus kalau dari Nadia nih, gimana? kalau dari saya itu apa? Niat itu apa? Karena segala sesuatu itu harus dilandasi dengan niat. Kalau kita nggak punya niat ya kita nggak punya arah tujuannya mau gimana. Jadi niat itu sangat penting. Agar kita bisa berarah itu mau kesini gitu. Tujuan mau kemana? Ya itu sih kalau menurut saya. Itu ya implementasi yang bisa Dari kalian lakukan solusi. gitu ya, langkah-langkah. Oke, terima kasih teman-teman ya atas perbincangan siang dan panas. Maaf ya kalau jika mengganggu Gak adanya. apa-apa Mbak. Ya, Yang nggak bisa apa-apa. saya simpulkan tadi kan banyak masalah yang dihadapi kuliah tadi, terus tentang insekuritas kalian juga, jadi tahu masing-masing gimana. Kan kalian alhamdulillah sih masih punya kayak solusi atau ya aku orangnya gini-gini, kalian masih bisa menilai diri sendiri kan. Ya, soalnya. Dan apa implementasi yang sudah diberikan tadi itu ya saya kembalikan lagi kepada kalian bagaimana caranya kalian bertindak nyata dengan solusi-solusi yang Benar banget. Iya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ya, Iya, sama-sama. Sama-sama, Mbak. Mohon maaf apabila kalau aku mengganggu waktunya. Enggak mengganggu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit undur diri. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Terima kasih loh. Halo.